selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai saudara-saudara seraya membagikan berkat Tuhan lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sekali lagi, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang kurang menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini seperti sebuah sekolah, di mana kita dapat belajar dari setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami. Belajar dari kegagalan, belajar dari masalah, mengerti arti kehadiran orang lain, mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku dalam hidup masyarakat dan sebagainya. Maka sepanjang perjalanan kehidupan kita adalah sebuah sekolah yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu, sahabatku yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang pertama adalah bahwa setiap orang harus bertumbuh. Dalam kehidupan kerohanian pun kita juga perlu di sekolahnya Tuhan, siap menerima ajaran dan didikan dari Tuhan. Tujuannya supaya kita tetap tidak menjadi bayi rohani, tetapi kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa secara rohani, sehingga mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu pesan Tuhan yang pertama, bahwa setiap kita harus mengalami pertumbuhan. Tanpa sebuah pertumbuhan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, hari lepas hari kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita adalah bahwa setiap orang memerlukan didikan Tuhan. Daud sekalipun sudah dipilih oleh Tuhan, tetap mengalami didikan dari Tuhan dengan maksud mengoreksi segala perbuatan. Artinya Tuhan tidak menutup mata dengan membiarkan orang yang dikasihinya, orang yang dipilihnya itu melakukan dosa tanpa sebuah peringatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita akui bahwa peringatan, koreksi, dan didikan Tuhan itu sangat menyakitkan ketika kita alami. Bagaimanapun juga Daud bukanlah manusia super yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun Daud tetap menjadi biji mata Tuhan, dan kasih Tuhan kepadanya tidak pernah berkurang karena kesalahan yang pernah diperbuat. Bahkan ia berjanji bahwa dari keturunannya lah akan dibangkitkan juru selamat. Aplikasi bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara dan saya, kita tetaplah memerlukan didikan dari Tuhan, supaya kita mengerti apakah yang kita perbuat, yang kita katakan itu benar atau tidak. Meskipun kita adalah pilihan Tuhan, Tuhan tetap mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Itu pesan Tuhan yang kedua. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah setiap orang itu memerlukan petunjuk dari Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi umat kesayangannya, bahkan yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan tetap ingin mendidik kita, mengoreksi kita, memperingatkan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita, supaya kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saat ini engkau sedang mengalami didikan Tuhan, baik itu yang berupa masalah-masalah, baik itu yang berupa sakit, penyakit, tekanan, dan semuanya itu terasa menyakitkan, jangan sekali-kali beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru karena Tuhan mengasihi saudara, maka Tuhan mendidik kita.
sehingga kita tetap kedapatan sebagai anak-anak yang berkenan kepadanya. Lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut mengalami teguran dan didikan Tuhan. Karena ketika kita masuk di sekolahnya Tuhan, itu tujuannya supaya kita menjadi lebih baik, memiliki karakter yang baik, supaya kita mengalami kemajuan, pertumbuhan rohani yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau saat ini mengalami pergumulan yang berat, mengalami sakit penyakit, mengalami kesulitan, tantangan, problem dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan anak-anak kita, ingatlah, bisa jadi itu semua dipakai Tuhan untuk mendidik kita, menghajar kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan tetap menuntun, memberkati kita. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami sakit penyakit, ketika mereka punya pergumulan, Tuhan tolong berkati mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu untuk kebaikan mereka. Terima kasih, pimpin, berkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mari bekerja dengan maksimal, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.